Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya Riri di Debus Channel. Kali ini saya akan bahas tentang sesuatu yang baru, yang tentunya baru rilis ya dari karoseri Laksana tentang single glass. Tapi kali ini tidak bahas melulu tentang single glass. Kita bahas antara single glass dan juga double glass. Apa aja kelebihannya masing-masing? Ikut terus Debus Channel. Lima tahun yang lalu, single glass masih berseliweran di jalanan ya. Dan pada waktu itu juga langsung tergantikan dengan double glass. Bagaimanapun perkembangan desain itu sangat cepat sekali ya teman-teman. Jadi benar-benar harus siap untuk mengikuti tren yang ada. Single glass pada waktu itu tergantikan oleh double glass ya, yang sekali rilis langsung booming semua ya. Jadi semua karoseri mengikuti semuanya, termasuk Laksana. Padahal pada waktu itu Laksana baru membuat bis terbaru SR2 dengan single glassnya ya, dengan desain terbaru, tapi tetap kita harus membuat double glass dengan versi SR2-nya juga. Sangat menarik untuk diikuti terus perkembangan dari kedua model tersebut ya. Hal ini saya akan bahas bagaimana kelebihannya, bagaimana kekurangannya dari single glass ataupun double glass ya. Jadi nanti kita bandingkan ya antara single glass dan double glass. Saya akan cerita dari awal dulu ya. Dalam pembuatan prototip, tentunya antara single glass dan double glass itu sangat berbeda ya. Terutama pada saat pembuatan mock-up dari kaca depannya. Ini yang sangat penting teman-teman ya. Jadi pembuatan mock-up itu kan sebelum dicetak itu harus ada frame daripada kacanya ya. Setelah kacanya jadi sesuai dengan model busnya, kita langsung kirim ke supplier. Tapi perbedaannya apa teman-teman ya? Kelebihan dari pembuatan kaca di single glass jadi lebih simpel dan lebih mudah kalau menurut saya ya, karena kacanya tunggal ya, kaca single, kaca satu aja. Jadi kita tinggal mengikuti dari bentuk desain pilar A ya, kalau teman-teman bisa sebut ya, dengan semua perhitungan dan semua desain yang sudah ditentukan, itu jauh lebih mudah. Beda halnya dengan double glass ya teman-teman. Jadi antara kaca depan, ini kaca depan ya, sorry ya, kaca depan dan kaca depan bagian bawah dan kaca depan bagian atas itu harus benar-benar sinkron. Kenapa? Karena ada penghubungnya antara kaca bawah dan kaca atas. Itu yang bikin sulit ya. Jadi benar-benar posisi bandu itu sangat menentukan daripada radius pertemuan antara kaca bawah dan kaca atas. Itu yang memang menguras pikiran sekali ya teman-teman ya. Setelah semuanya jadi, tetap pembuatannya itu jadi satu ya antara bawah dan atas ya. Jadi satu seperti ini. Nanti kita ambil kacanya dan kita kirim ke supplier. Untuk proses pembuatan kaca tentunya sama aja ya, melalui proses gravitasi, tapi tentunya yang double glass jauh lebih susah. Kenapa? Karena menyatukan antara kaca bawah dan kaca atas setelah jadi. Biasanya ada beberapa trial ya yang kita lakukan, bisa 1-2 kali trial selesai. Tapi untuk single glass biasanya 2-3 trial. Karena apa? Benar-benar harus menyatukan antara posisi kaca bawah dan posisi kaca atas. Dari segi eksterior ya, antara single glass dan double glass sebenarnya sama-sama mengesankan kesan gagah ya. Jadi sama-sama menariknya,
sama-sama berkesan ganteng, elegan, sama lah kalau menurut saya ya. Tapi ada satu kelebihannya kalau di single glass itu ya. Jadi bis itu terasa lebih artinya lebih luxury ya. Jadi rapi karena tidak ada bando ya. Beda dengan eh, double glass. Double glass sendiri ya menurut saya teman-teman ya, itu bagus dipakai di bis dengan tipe SHD ya. XHD itu keren kalau dibikin double glass. Jadi lebih ganteng, dan kelebihannya kenapa kalau dibikin SHD? Visibilitas penumpang jauh lebih enak dibanding HD biasa ya. Kenapa? Karena posisi bandonya itu kalau SHD itu di bawah pandangan mata ya. Jadi kalau HD itu mungkin agak lebih sedikit, jadi agak mengganggu ya. Itu pun tergantung dari desain luarnya ya. Jadi bandonya itu tipis apa tebal. Itu juga sangat mempengaruhi sekali visibilitas dari penumpangnya. Kalau di single glass sendiri ya teman-teman pasti lebih lega ya kalau naik bis tipe single glass ini. Karena apa? Pandangannya luas, bisa melihat panorama yang enak sekali, baik kanan atau kiri atau lagi bagian depan ya. Seluruh penumpang mungkin di row bagian 1, 2, 3, 4 sampai setengah mungkin masih bisa melihat bagian depan dengan leluasa. Itulah kelebihan daripada single glass. Demikian pula dengan posisi driver ya. Driver itu jadi sangat nyaman ya dengan model kaca single glass. Jadi tidak terasa ada beban di bagian depan atas karena ada penghalangnya. Itu yang menjadi kelebihan. Pasti saya yakin kalau driver bus kalau ditanya pasti memilih single glass. Beda dengan double glass, pastinya penumpang row 1, row 2, row 3 itu masih bisa ya, bisa melihat arah depan dengan bagus ya. Tapi beda dengan yang selanjutnya, row selanjutnya pasti akan sudah tidak nyaman lagi. Double glass ada semacam penghalang yang menjadikan visibilitas menjadi berkurang ya. Cuman istimewanya bisnya benar-benar ganteng kalau double glass dibikin XHD, itu kelebihannya. Dari sisi produksi, ya teman-teman ya. Dari sisi produksi, tentunya single glass lebih simple ya kalau dari sisi materialnya atau partnya ya. Jadi kacanya hanya satu single glass. Jadi dalam pemasangannya pun tidak memakan waktu yang sangat lama teman-teman ya. Jadi ya memang sih agak berat ya untuk kaca yang setinggi itu harus dipasang, itu memang agak berat. Apalagi kalau kita lihat flashback ke belakang, tipe Maxibus itu kacanya gila, tingginya minta ampun. Itu bisa jadi kalau ngangkat ya, 4 orang pun ya, kalau 3 orang mungkin agak susah, tapi 4 orang pun masih terasa berat. Kalau tipe yang Maxibus yang dulu kita pernah bikin. Ya, kalau untuk tipe single glass yang sekarang ini jauh lebih pendek ya daripada tipe Maxibus yang dulu, tapi hampir sama. Jadi kekurangannya mungkin pas pemasangan agak berat aja, tapi secara teknis, secara keseluruhan dalam pemasangan jauh lebih gampang pakai single glass dalam soal waktu dan juga efisien secara materialnya. Kalau double glass, inilah yang mungkin teman-teman belum tahu ya. Jadi dalam pemasangan kaca double glass itu tentunya membutuhkan alat ya. Jadi untuk mengangkat bagian, untuk memasang kaca yang bagian atas itu menggunakan alat semacam yang bisa ngangkat kayak troli itu yang bisa ngangkat ke atas. Jadi dipasang bagian atas. Jadi pemasangannya itu biasanya dari bagian atas dulu ya untuk yang double glass. Itu tentunya sangat
sulit sekali ya dalam keadaan di atas dan posisi agak miring itu memang sangat sulit sekali untuk ngepaskan dari posisi kaca yang benar-benar center di bagian tengahnya. Setelah kaca bagian atas terpasang, tentunya kaca bagian bawah kita pasang. Mungkin jauh lebih mudah daripada kaca yang bagian atas. Secara pemasangan hampir sama semua ya. Secara teknisnya pemasangannya hampir sama ya. Jadi itu di double glass. Satu lagi ada kekurangan daripada tipe double glass ini ya. Kita lihat dari jumlah kacanya aja ya. Jadi dari jumlah kacanya aja sudah double ya teman-teman ya. Tentunya pasti dari segi nilainya pasti akan jadi bertambah ya. Jadi nilai harganya itu pasti tentunya berbeda dengan single glass ya. Jadi mungkin ini jadi seperti beli dua kaca ya, kaca bawah dan kaca atas apabila terjadi pecah atau yang lainnya. Itu dari kekurangan double glass. Beda dengan single glass ya. Jadi bisa jadi harganya agak sedikit di bawah daripada double glass untuk kacanya. Kurang lebih gitu. Untuk HD dan SHD ya. Jadi kalau single glass dan double glass sebenarnya bisa dipakai untuk HD maupun SHD, semuanya bisa dipakai. Kalau single glass dipakai di SHD tentunya pasti jauh lebih ganteng ya teman-teman ya, lebih gagah, kelihatan tinggi besar pokoknya. Sama halnya dengan double glass, pasti lebih ganteng pula dipakai di SHD. Kalau HD sih agak kurang ya. Kita lihat apabila terjadi pecah kaca ya. Mungkin teman-teman belum tahu bagaimana prosesnya apabila terjadi pecah kaca. Ini yang paling penting buat edukasi teman-teman ya. Jadi kalau single glass terjadi pecah kaca, biasanya bis langsung diganti ya, dipecah aja kacanya, dilepas dulu. Untuk single glass dilepas dulu, terus dipasang ya. Jadi lebih simpel ini tentunya kalau single glass, lebih simpel dipasang. Pemasangan seperti biasanya, mungkin hanya memakan waktu tidak lebih dari 1,5 jam lah kalau termasuk bongkarnya ya, termasuk persiapannya. Beda halnya dengan double glass ini teman-teman ya, biar teman-teman tahu semua ya. Apabila pecah kaca, tentunya ya kaca bawah atau kaca atas, biasanya salah satu pecah atau dua-duanya pecah. Ini yang bikin repot tuh dua-duanya pecah. Tapi secara pemasangan memang sama, hampir sama. Apabila kaca pecah, satu yang harus dilakukan apabila di double glass pecah kaca adalah melepas bandonya dulu. Wah, ini sangat merepotkan teman-teman ya. Melepas bandonya, melepas spionnya dulu, karena spion kan interaksinya nempel di bando. Dilepas dulu spionnya, terus dilepas bandonya. Baru kacanya dilepas untuk diganti yang baru. Ini kalau pecah satu ya. Kalau pecah dua, lepas bagian bawah, lepas bagian atas, atau lepas atas dulu atau bawah dulu, sama aja. Setelah itu pemasangan seperti yang tadi saya ceritakan, dipasang, selesai. Dan itu harus melalui tahapan yang dari pertama tadi, pasang bando lagi. Setelah bando selesai, dipasang spionnya lagi. Nah, itu tentunya memakan waktu jauh lebih lama daripada tipe single glass. Itulah teman-teman perbedaannya. Simpelnya single glass dan SHD atau double glass itu perbedaannya seperti itu. Jadi kalau saya pribadi, saya tentunya milih dengan
tipe single gas, jauh lebih simpel, lebih nyaman buat penumpang, lebih nyaman buat pengemudi, dan tentunya banyak sekali kelebihan-kelebihannya yang lainnya. Demikian teman-teman, itu perbandingan antara single gas dan double gas secara dilihat dari sudut pandang proses produksinya ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman baru bisa tahu ya dengan saya memberikan informasi ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat kelebihan-kelebihan daripada single glass, kelebihan-kelebihan daripada double glass, dan juga kekurangan dari masing-masing tipe tersebut. Yang jelas single glass SHD keren banget, HD juga keren banget. Kalau double glass HD masih lumayan keren, tapi kalau SHD jauh lebih keren. Itulah kalau menurut saya dari sudut pandang orang desainer ya. Jadi semuanya punya kelebihan, semuanya punya kegantengan yang masing-masing, ganteng, maskulin, gagah, pokoknya teman pasti setuju ya. Dengan kelebihan masing-masing tentunya ada sedikit kekurangannya, pastilah itulah, selalu mengiringi kekurangannya. Terima kasih teman-teman sudah menjadi bagian dari The Bus Channel. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Dukung saya terus di The Bus Channel, berbagi pengalaman tentang produk karoseri laksana dan juga tentang pengalaman mendesain bus dan juga belajar mendesain bus bareng dengan The Bus Channel. Terima kasih, salam damai.